Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, di mana untuk kesempatan kali ini, tema yang akan kita angkat yaitu tentang pengalaman pelanggan. Pengalaman pelanggan ini dalam dunia bisnis sering diistilahkan dengan customer experience ataupun CX. Kita tahu bahwa pengalaman pelanggan itu merupakan sesuatu yang teramat penting bagi suatu perusahaan, karena dengan pengalaman pelanggan, utamanya pelanggan yang memiliki pengalaman positif, maka perusahaan yang menciptakan ataupun menjual produk-produk ke tengah-tengah pelanggan tersebut akan memiliki peluang untuk selangkah lebih maju daripada para kompetitornya. Bagi suatu perusahaan, pengalaman pelanggan ataupun customer experience ataupun CX ini memiliki dampak yang begitu besar bagi perusahaan. Apa yang menjadi dampak dari pengalaman pelanggan ini bagi perusahaan? Tentu saja ada beberapa dampaknya. Dampak yang pertama adalah bahwa pengalaman pelanggan ini dapat digunakan untuk membangun reputasi. Pengalaman pelanggan yang positif merupakan suatu landasan dari reputasi merek perusahaan. Reputasi yang baik ini akan menjadi sesuatu yang berharga manakala dibangun di atas interaksi pelanggan yang konsisten dan juga positif. Ini tentu akan menumbuhkan kepercayaan sekaligus dapat menarik pelanggan baru. Ini dampak pertama. Kemudian dampak yang kedua adalah bahwa pengalaman pelanggan ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan retensi pelanggan. Salah satu strategi yang dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan pelanggan di antaranya adalah dengan memberikan dukungan penuh bagi pelanggan. Pelanggan yang setia tentunya setia kepada produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan kita, seringkali menjadi pendukung merek perusahaan kita yang utama. Dan tentunya akan semakin memperkuat kehadiran merek-merek perusahaan kita di pasar. Kemudian yang ketiga, dengan pengalaman pelanggan itu ternyata dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Pengalaman pelanggan yang positif dapat mengakibatkan peningkatan pendapatan perusahaan, bahkan sampai beberapa kali lipat daripada perusahaan tidak memperhatikan pengalaman pelanggannya. Ini merupakan suatu bukti bahwa terdapat suatu korelasi antara bagaimana perasaan pelanggan kita tentang suatu merek produk kita
dengan kesediaan mereka untuk membeli produk-produk kita. Meningkatkan pengalaman pelanggan ini bukan hanya soal penyesuaian operasional semata. Akan tetapi, ini juga merupakan suatu langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Jikalau pendapatan perusahaan meningkat, tentu saja peluang untuk memupuk laba pun juga semakin terbuka. Kemudian yang keempat, yaitu bahwa dengan pengalaman pelanggan, maka ini akan dapat mengembangkan keunggulan kompetitif dari perusahaan kita. Di era di mana saat ini pelanggan mudah sekali untuk beralih ke produk-produk yang dihasilkan oleh para kompetitor kita, maka dengan menawarkan pengalaman pelanggan yang positif, ini tentunya akan menjadi suatu pembeda yang sangat penting antara produk kita dengan produk-produk yang dihasilkan oleh kompetitor kita. Kemudian yang kelima, dengan adanya pengalaman pelanggan, maka ini akan dapat membantu dalam membangun kesadaran merek. Dengan pengalaman pelanggan yang positif, ini akan berkontribusi signifikan terhadap kesadaran merek. Ketika pelanggan memiliki interaksi yang mengesankan, maka pelanggan tersebut ada kecenderungan untuk tanpa disuruh berbagi pengalaman mereka kepada orang lain. Tentu ini akan meningkatkan pengakuan atas merek-merek yang kita hasilkan, sekaligus memupuk kepercayaan di antara pelanggan potensial kita. Nah, selanjutnya, manakala kita menelaah lebih jauh tentang pengalaman pelanggan ini ataupun customer experience ataupun CX ini, maka di dalam dunia bisnis terdapat beberapa tingkatan pengalaman pelanggan ini. Tingkatan ataupun fase yang ada di dalam pengalaman pelanggan ini, yang pertama adalah fase interaksi, di mana fase interaksi ini merupakan titik awal perjalanan pelanggan. Ini merupakan titik kontak awal di mana pelanggan itu akan menemukan berbagai penawaran dari berbagai merek. Interaksi ini akan dapat terjadi, akan dapat terhubung melalui berbagai saluran. Seperti saat ini yang sedang booming adalah media sosial, atau bisa melalui iklan, bisa melalui situs web perusahaan, atau bisa juga dari mulut ke mulut. Pada fase interaksi ini, fokus utamanya
adalah bagaimana membuat kesan pertama yang kuat dan positif. Bagaimana membuat kesan pertama itu menarik minat pelanggan dan juga menetapkan frekuensi mana untuk terjadinya interaksi yang lebih intens dengan pelanggan di masa mendatang. Ini fase interaksi. Kemudian yang kedua adalah fase perjalanan. Fase perjalanan dalam hal pengalaman pelanggan ini mencakup serangkaian interaksi yang dimiliki oleh pelanggan dengan suatu merek. Ini akan melibatkan eksplorasi berbagai produk atau layanan secara rinci. Pelanggan juga akan terlibat di dalam suatu pencarian tentang perusahaan mana yang memberikan dukungan penuh kepada pelanggannya. Dan juga tentang perusahaan mana yang mampu untuk menavigasi terjadinya proses pembelian. Ini fase perjalanan ini adalah tahapan yang kritis, di mana suatu merek memiliki kesempatan untuk secara konsisten memberikan pengalaman-pengalaman positif tentang bagaimana produk itu memenuhi kebutuhan pelanggan dan juga tentang bagaimana pengalaman pelanggan itu akan dapat membangun suatu kepercayaan. Itu adalah fase kedua, fase perjalanan. Berikutnya adalah fase hubungan. Pada fase ini, koneksi antara pelanggan dengan merek dari produk-produk kita itu akan semakin intens. Pengalaman yang dirasakan pelanggan, termasuk di dalamnya adalah pengalaman yang berkaitan dengan pasca pembelian, dukungan berkelanjutan, dan juga keterlibatan secara berkelanjutan. Ini memiliki peran yang sangat krusial. Fase ini merupakan fase yang berkaitan dengan bagaimana memelihara hubungan, utamanya jangka panjang, yang ini melampaui hanya sekedar menyelesaikan suatu transaksi. Di dalamnya itu juga termasuk tentang bagaimana penyediaan layanan purna jual, mencari umpan balik, dan juga menawarkan berbagai pengalaman yang dipersonalisasi, yang mana kesemuanya itu bertujuan untuk mengubah pelanggan yang telah merasa puas menjadi pelanggan yang loyal ataupun setia. Nah, setelah kita mengetahui tentang fase-fase dari pengalaman pelanggan ini, maka biasanya para pelaku bisnis ini mencari tahu tentang ciri-ciri dari pengalaman pelanggan yang baik. Customer experience ataupun CX ini memiliki beberapa ciri
utamanya yang positif. Yang pertama, yaitu adanya kemudahan utama dalam hal akses informasi penjualan. Semakin baik kualitas dan juga fitur dalam berbagai informasi penjualan, maka pelanggan tentunya akan lebih merasa puas. Oleh karena itu, meningkatkan performa informasi penjualan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesan baik pelanggan. Kemudian ciri yang kedua, yaitu adanya ucapan terima kasih setelah transaksi. Biasanya penjual ataupun penyedia jasa akan memberikan ucapan terima kasih setelah transaksi selesai dilakukan. Ini tidak lain adalah untuk memberikan kesan yang baik kepada pembeli, sekaligus menjadi cara untuk memperhatikan pelanggan secara tidak langsung. Kemudian yang ketiga, ciri dari customer experience ataupun CX yang baik adalah adanya respon yang cepat dan sekaligus memuaskan. Dalam hal ini, penjual ataupun penyedia jasa haruslah dapat menciptakan respon yang cepat dan juga informatif melalui berbagai media yang ada. Misalnya melalui telepon, live chat, atau mungkin dengan media-media komunikasi yang lain. Kemudian yang keempat, ciri dari customer experience yang baik adalah adanya sambutan yang baik. Mungkin ini terasa sangat sederhana, namun ini pengaruhnya besar sekali. Dengan sambutan yang baik, ini akan dapat dikembangkan suatu pola hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang lebih harmonis lagi. Tentu semuanya membutuhkan berbagai cara. Perusahaan dapat memilih berbagai opsi yang paling sesuai dengan bidang bisnisnya. Akan tetapi, ucapan selamat datang ini bisa diterapkan oleh bisnis dengan jenis apapun. Melalui cara ini, pelanggan akan merasa diperhatikan dan juga disambut dengan baik. Dengan begitu, para pelanggan akan merasa lebih nyaman ketika mereka melakukan suatu transaksi bisnis. Dan yang kelima, customer experience ataupun CX yang baik adalah ditandai dengan adanya konten-konten informatif dan relevan. Bentuk dari konten-konten informatif ini dapat diwujudkan dalam bentuk artikel, tips, ataupun berbagai informasi penting lainnya, utamanya yang ada kaitannya dengan produk-produk kita. Ingat,
bahwa saat ini persaingan pasar semakin hari semakin ketat. Oleh karenanya, informasi ini haruslah menjadi titik tumpu bagi perusahaan untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang positif. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang pengalaman pelanggan ataupun customer experience ini. Mudah-mudahan ini membawa manfaat bagi kita semua dan kita akan melanjutkannya, membahas berbagai tema yang lebih menarik lagi pada sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa share.